السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. 3 sifat tercela, 3 perangai tercela: sombong, ambisi terhadap dunia, dan hasad, iri dengki, adalah 3 sifat yang wajib kita jauhi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, usulul khataya thalathatun. Pokok dari kesalahan, pokok dari kejahatan, pokok dari dosa ada 3. Kemudian beliau mengatakan, yang pertama adalah sombong. Hal inilah yang menjadikan iblis sebagaimana keadaannya ketika iblis diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam. Dia enggan, dia tidak mau. Dia mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku ya Allah. Khalaqtani min nurin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Yang kedua, sifat ambisi terhadap dunia, al-khirsu. Hal inilah yang menjadikan Adam alaihissalam dikeluarkan dari surganya Allah Azza wa Jalla ketika syaitan membisikkan kepadanya bahwasanya akan aku tunjukkan kepadamu buah kekekalan yang mana apabila engkau memakannya engkau akan abadi dan engkau akan mendapatkan kerajaan yang tidak fana. Yang ketiga adalah sifat hasad. Sifat hasad ini iri hati, dengki, yang menjadikan salah satu anak Adam membunuh saudaranya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, faman wuqiya syarra hadhihi salasah, maka siapa yang dilindungi oleh Allah dari 3 sifat ini, maka dia telah dilindungi, dijaga dari segala keburukan.
Kemudian beliau mengatakan, fal kufru minal kibri wal ma'asi minal khirsi wal baghyu minal hasad. Kekufuran hakikatnya dari kecongkakan, kesombongan. Maksiat-maksiat asalnya dari ambisi, keserakahan. Sedangkan kezaliman terbentuk dari hasad. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, sejenak kita renungkan 3 sifat ini agar kita bisa menjauhinya dan kita senantiasa isti'anah kepada Allah agar dijauhkan dari 3 sifat ini. Sifat sombong. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, suatu ketika ditanya, suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidaklah akan masuk surga siapa saja yang ada dalam hatinya sebiji sawi kesombongan. Seorang laki-laki datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana seorang yang bajunya bagus, menggunakan sendal alas kaki yang bagus, apakah termasuk ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kemudian Nabi mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, kesombongan itu ialah menolak yang hak dan meremehkan manusia. Inilah hakikat sombong. Sebagaimana iblis ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, dia sombong, tidak mau. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Dia mengatakan, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Yang kedua, sifat at-tama'. Sifat tama', ambisi terhadap dunia ini juga akan menghancurkan, membinasakan manusia. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan, yahramu ibnu Adam wa tashibbu min husnani wa tashibbu min husnatan, bahwasanya anak Adam akan menua, akan menuju usia tua. Kita semua akan menua. Namun 2 hal yang akan merasa muda atau senantiasa dia semangat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang 2 hal ini adalah ketamakan, keserakahan, ambisi terhadap dunia dan ambisi akan usia, menganggap bahwasanya dia masih muda, masih memiliki banyak hal, padahal dia akan dijemput oleh Allah Azza wa Jal. At-tama' yaqulu ahadus salaf, disebutkan bahwasanya al-hirsu itu ada 2 macam. Ambisi ada 2 macam. Ada ambisi yang manfaat, ialah apabila seorang ambisi terhadap ketaatan kepada Allah, dalam hal melakukan ketaatan kepada Allah, semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah. Adapun ambisi yang faji, yang bisa mencelakai, yang mendatangkan bahaya, adalah ketika seorang ambisi terhadap dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan dalam hadis yang lain, memperumpamakan
bahwasanya manusia akan lebih serakah daripada dua serigala yang lapar yang menerkam kambing. Madhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min khirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Nabi SAW menggambarkan dua serigala yang lapar yang menghampiri seekor kambing tidak lebih berbahaya daripada ambisi seorang manusia kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Adapun yang ketiga ialah hasad, iri dengki. Hasad ini adalah satu sifat atau satu penyakit hati yang dikatakan oleh ahlul ilmi yang menimpa kebanyakan manusia. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan, tidaklah ma khala jasadun min hasadin, tidaklah ada jasad tubuh yang sunyi tidak memiliki hasad. Namun al-laimu yubdihi, seorang yang tidak memiliki perangai, seorang yang tidak memiliki akhlak, dia akan menampakkan hasad itu. Adapun al-karim, seorang memiliki sifat yang baik, dia akan menyembunyikan sifat itu. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya hasad ini adalah dosa pertama yang mana Allah didurhakai di langit, dan dosa pertama manusia ketika dosa manusia pertama di bumi, yakni dosa iblis dan dosa salah satu anak Adam terhadap saudaranya. Maka bagaimana kita untuk membentengi, untuk mengobati dari tiga sifat ini? Yang pertama dan utama, hendaknya kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. An-Nabi SAW telah banyak memberikan doa-doa kepada kita. Di antara doa-doa Nabi SAW yang disebutkan adalah doa Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Pertama, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mengobati dari tiga sifat di atas, ialah senantiasalah berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah perlindungan, dijauhkan dari tiga sifat di atas. Nabi SAW memohon kepada Allah dengan doa Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang tercela, dari amalan-amalan dan hawa nafsu yang tercela. Demikian pula dalam doa yang lainnya beliau SAW memohon kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa ant. Nabi SAW memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kepadaku akhlak yang terpuji, dan karena tidaklah ada yang menunjukkan akhlak yang terpuji kecuali Engkau. Kemudian beliau SAW pun mengatakan, wakini sayyi'al amali wal akhlaq la yaqi sayyi'aha illa an. Selamatkanlah aku ya Allah dari akhlak-akhlak yang tercela, dari amalan-amalan yang tercela, karena tidaklah bisa menyelamatkanku dari hal itu kecuali Engkau. Yang kedua, hal yang mesti kita lakukan, hendaknya kita mengetahui bahwasanya akhlak-akhlak tercela tadi akan memiliki dampak, memiliki dampak dalam kehidupan. Demikian pula di akhirat kelak. Congkak, kesombongan, Nabi SAW telah menjelaskan tidak akan masuk surga seorang yang ada dalam hatinya kesombongan. Begitu pula beliau SAW menyebutkan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku tunjukkan siapa saja
yang termasuk penghuni neraka. Nabi SAW mengatakan, kullu utullin jawadhin mustakbir. Disebutkan sifat-sifatnya oleh Nabi SAW, ialah siapa yang keras hatinya, siapa yang sombong dan congkak, menjauhi, tidak kembali kepada hak, menolak yang hak, dan juga meremehkan manusia. Kemudian juga hal yang mesti kita ketahui bahwasanya dunia ini adalah negeri yang fana. Dunia ini akan binasa. Apapun yang ada di dunia dan seisinya akan hancur semuanya. Yang kekal adalah negeri akhirat. Apabila seorang mengenali, memahami, meyakini bahwasanya dunia ini adalah hina dan neraka dan akhirat adalah negeri yang kekal. Dunia adalah yang hina, akhirat adalah yang kekal. Senantiasa mengingat akan kematian, senantiasa menginginkan negeri akhirat, meyakini akan adanya hisab, meyakini akan adanya balasan dari amalan-amalan yang dilakukan, maka dia akan bisa menghindari dari sifat-sifat di atas. Dan yang tak kalah pentingnya, hendaknya kita berbekal dengan ilmu, dengan sirah Nabi SAW, dengan menekuni sifat-sifat Nabi SAW, mempelajari akan sifat-sifat akhlak-akhlak yang terpuji, mempelajari pula akhlak-akhlak yang tercela untuk kita hindari, dan senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal akan ilmu an-nafi', ilmu yang dimudahkan seorang untuk mengamalkannya sehingga dia selamat dari mudah dalam hisab Allah Azza wa Jal dan dia diselamatkan dalam dunianya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dalam khutbah yang kedua ini hanya kesimpulan yang mungkin kita akan sampaikan, bahwasanya hendaklah kita menjauhi 3 sifat tercela yang Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan 3 sifat tadi merupakan pokok pangkal semua kejelekan. Ialah sombong. Nabi SAW mensifati sombong itu ialah menolak yang hak, menolak ad-dalil, dan juga meremehkan manusia. Kemudian yang kedua adalah ambisi terhadap dunia. Ambisi terhadap dunia ini adalah sumber petaka. Mengapa? Karena apabila seorang ambisi terhadap dunia, dia akan melakukan semua hal, segala hal, entah itu yang halal atau yang haram akan dilakukan. Tidak dibedakan hal yang halal ataupun yang haram dia akan lakukan untuk mencapai ambisinya. Adapun yang ketiga adalah iri dan dengki, dan setiap manusia ada sedikit dalam hatinya. Namun seorang yang diselamatkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, bisa menyimpan, menyembunyikan. Karena hakikat iri dan dengki itu adalah menginginkan, bukan hanya menginginkan hilangnya nikmat atas yang lain, melainkan ketika seorang membenci apa yang Allah karuniakan kepada temannya, ketika seorang membenci melihat kenikmatan yang Allah karuniakan kepada temannya, ini termasuk hasad. Telah ada pada dirinya iri dan dengki. Makanya hendaknya kita senantiasa iman kepada takdir Allah Azza wa Jal, iman dengan apa yang telah Allah bagikan, qanaah terhadap apa yang telah Allah limpahkan, karuniakan kepada kita. Dan inilah sifat yang utama yang hendaknya disifati, dan senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jal dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita semuanya, menjaga kita semuanya, dan Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kita taufiknya
Akhirnya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa'i wal ahwa. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat. Allahumma ansur المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصرهم على اليهود الظالمين. اللهم انصرهم على عدوك أعداءك أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.